Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Nurdina. Saya akan mempresentasikan mengenai teknik penulisan berita. Menulis sebuah berita bukan hal yang mudah, karena untuk menghasilkan sebuah berita yang bagus dan baik pula diperlukan teknik-teknik yang baik dan benar. Jadi di dalam mengumpulkan berita atau menulisnya, berita tersebut menghasilkan berita yang berbobot dan juga memiliki daya tarik pembaca. Langkah-langkah penulisan berita. Yang pertama, objektif. Nah, seorang wartawan harus menjaga jarak dengan peristiwa yang diangkatnya sebagai berita. Karena dengan demikian, seorang wartawan dilarang melibatkan kepentingan pribadi dan pandangan subjektif atas peristiwa. Yang kedua, cover both side. Jadi tulisan harus seimbang dan berusaha mencantumkan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa. Prinsip hemat kata. Prinsip dasar komunikasi menghendaki agar komunikasi berjalan dengan cepat dan jelas dalam waktu dan ruang yang relatif bebas. Berita harus mengandung 5W plus 1H. Jadi artinya di sini bahwa dalam berita harus dijelaskan peristiwa apa yang ditulis, siapa saja yang terkait, dan juga kapan itu terjadi, di mana terjadinya, dan bagaimana rangkaian peristiwa tersebut. Selanjutnya, sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Dalam pola ini, maka data yang paling penting harus diletakkan di alinea pertama. Selanjutnya, bentuk dan jenis susunan berita. Yang pertama, bentuk piramida terbalik. Nah, di situ dalam penulisan berita dimulai dari atau diawali dari yang berita yang dianggap paling penting, setelah itu diikuti hal-hal yang kurang penting. Yang kedua, bentuk piramida tegak. Nah, di sini penulisan berita diawali dari hal-hal yang kurang penting, kemudian diikuti ke hal-hal yang semakin lama semakin penting. Bentuk paralel. Jadi penulisan berita ini di antara alinea awal, pertengahan hingga akhir, dan dianggap memiliki bobot yang tidak jauh berbeda. Bentuk kronologis, yaitu penulisan bentuk ini memaparkan data-data atau informasi secara berurutan. Proses atau tahap menulis atau menyusun berita. Yang pertama, fact organizing, yaitu pengorganisasian atau pengumpulan fakta oleh wartawan yang akan menulis berita. Yang kedua, lead decision, yaitu penentuan lead untuk teras berita. Yang ketiga, word selection, yaitu pemulihan kata-kata yang cocok untuk mendukung penulisan berita. Usahakan alurnya yang runtut, jangan melompat-lompat sehingga mengganggu pemahaman pembaca. Selanjutnya, start to write, yaitu ambil mesin ketik atau komputer, lalu jika perlu referensi pendukung, kemudian konsentrasilah dalam menulis sehingga tidak keliru. Jenis-jenis berita. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Straight news ini dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus segera diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, hard news, sama dengan straight news, yakni berita yang harus memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan kepentingan atau amat penting segera untuk diketahui pembaca. Yang ketiga, soft news, merupakan berita ringan. Jenis ini tidak mengutamakan aktualitas tetapi menekankan pada aspek manusiawi, yaitu human interest dalam suatu peristiwa. Depth news, berita mendalam, tidak sekilas, lebih panjang dan juga lebih lama dari berita yang lainnya. Investigation news. Investigation news atau berita investigasi, berita yang disusun dan diolah berdasarkan penyelidikan. Interpretative news, yaitu berita interpretasi. Jadi berita yang disusun berdasarkan penafsiran atau pendapat narasumber tentang suatu peristiwa atau masalah. Opinion news, berita yang berisi pendapat ahli, pengamat, atau narasumber tentang suatu peristiwa atau masalah. Yang terakhir, future. Jadi berita khas atau berita kisah merupakan jenis tulisan mengenai suatu fakta yang dapat menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh perasaan pembaca. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.